Ya Allah, lapar sekali. Sejak pagi dari pasar aku belum makan apa-apa. Perutku sakit ya Allah. Ikan apa ini, Ma? Oh, enak sekali. Wah. Cicipin. Luar biasa. Kumala, kenapa kamu? Makanannya gak enak, Mah. Aduh. Dia, angkat itu piring Kumala. Cepat! Ian! Sebenarnya, Apaan nih? Mas, maaf Mas, aku nggak sengaja Mas. Gak sengaja apaan? Bilang aja kamu ceroboh kan? Kamu jangan-jangan mau nyelakain aku kan? Iya kan? Enggak, Mas, itu semua bohong Mas. Justru dia yang nyikat aku Mas. Enak aja kamu fitnah aku, hah? Cukup. Dahlan, ceraikan Dian. Kan beres. Mas, aku rela kalau kamu ceraiin aku Mas. Tapi asal kamu tahu ya Mas ya, Kumala itu bohongin kamu Mas. Dia tuh selingkuh. Kalian semua itu dibohongin. Heh, diam kamu. Enak aja ya kamu fitnah aku. Mas, aku nggak suka Mas dia ada di sini. Mendingan Mas usir dia aja deh, Mas. Cukup! Pusing aku lama-lama kayak begini. Aku akan menceraikan dia. Tapi tunggu sampai kamu melahirkan anak kamu. Hei, asalkan kamu tahu ya, anakku itu mempertahankan kamu karena hutang kamu. Bukan karena cinta, bukan karena dia pengen punya anak dari kamu. Ngerti itu? Sini kamu. Sini. Rasain kamu. Mbak. Astaga. Mbak kenapa, Mbak? Roy tolongin aku antar ke dokter ya Raya. Ternyata apa yang aku rasakan dalam mata batinku benar. Makanya aku balik lagi ke sini, Mbak. Ayo aku anterin, Mbak. Tuh kan. Mas lihat sendiri kan? Dian nggak ada di kamarnya. Apa jangan-jangan dia keluar sana lagi? Perempuan macam apa coba? Malam-malam malah keluyuran. Apa jangan-jangan dia punya pacar kali ya Mas ya? Cukup sayang. Dian itu urusannya aku. Bukan urusannya kamu. Pokoknya kamu mesti fokus terhadap kesehatan janinnya aku yang ada di dalam perutnya kamu. Masih aja sih Dian dipertahanin. Tenang aja. Aku nggak bakal menyerah. Ya Allah, semoga aja rahim aku udah dikatakan sembuh sama dokter. Aku mau nembus semua dosa aku ya Allah. Ini tuh nggak seperti yang kamu lihat ya. Jangan coba-coba kamu nyebarin fitnah.
kamu jangan bohongin Kumala. Jangan-jangan janin yang ada di kandungan kamu itu bukan anaknya Mas Dahlan. Enak aja ya kalau kamu ngomong. Ini tuh anak aku sama Mas Dahlan. Kenapa? Kamu ngadu ya sama Mas Dahlan? Hah? Cuma nggak ada bukti kamu. Ibu Kumala, hasil di USG Ibu sudah saya serahkan ke suami Ibu. Misi Ibu. Ternyata bener kan? Janin yang ada di kandungan kamu itu dari laki-laki itu. Dan bukan dari Mas Dahlan. Kamu tuh pembohong. Duh, Mas, gimana ini Mas? Dia udah tahu semuanya. Pokoknya kamu harus kejar dia. Jangan sampai dia buka mulut. Cepetan. Ayo Mas. Mana sih? Ayo Mas, cepetan. Di mana sih dia? Rasanya tadi ada di sini deh, Mas. Pokoknya kamu harus cari dia. Kamu habisin sebelum dia tuh ngadu ke suaminya. Mas, aku mau bicara sesuatu sama kamu, Mas. Mau bicara apa lagi? Aku udah mau berangkat kerja ini. Mas, tolong Mas dengerin aku kali ini aja, Mas. Sebelum kamu nyesel. Ya udah buruan kalau mau ngomong. Mas, tadi itu aku ke dokter kandungan buat cek rahim. Terus aku ketemu sama Kumala, Mas. Dia juga cek kandungan dia. Tapi dia tuh sama laki-laki, Mas. Dia itu bohong sama kamu. Dia itu hamil sama orang lain. Sementara dia pengen nikah sama kamu. Alah. Nggak usah bikin berita fitnah lagi, kenapa sih? Mas, tolong Mas percaya sama aku. Suster di klinik sana aja bilang sama aku kalau dia adalah suaminya. Sekarang kamu bayangin deh, kenapa dia pengen nikah sama kamu sementara dia punya suami lain? Kamu jangan bikin aku marah ya. Mas, tolong Mas percaya sama aku, Mas. Aku mohon sama kamu. Kalau kamu nggak percaya, kamu datang langsung ke klinik Permata. Kamu tanya sama dokter kandungannya. Atau sekarang gini deh, kenapa dia nggak pernah mau ngajak kamu ke dokter kandungan untuk cek kandungan dia? Karena dia itu nggak mau ketahuan kalau itu bukan anak kamu. Cukup! Mas, tolong Mas percaya sama aku, Mas. Aku tuh nggak mau kamu kesakitin. Aku peduli sama kamu, Mas. Aku kasihan sama kamu. Aku harus cek semuanya. Awas aja. Kalau sampai dia bohong. Sial. Aku udah terlambat ini. Dia benar-benar udah ngadu sama Mas Dahlan. Dokter yakin ini data-data dari Ibu Kumala? Iya Pak, ini adalah data pasien dan keterangan dari suami beliau Bapak Tanu. Ternyata benar yang dibilang dia. Bapak kakaknya Bu Kumala? Iya. Saya kakaknya Ibu Kumala. Sebenarnya saya datang ke sini hanya untuk cross check aja. Siapa tahu ada kesalahan atau masalah yang lainnya. Baik, terima kasih dokter. Tenang Bu. Tenang Bu. Kami akan coba operasi Bu. Kumala, kamu tenang, Kumala. Bu tenang Bu. Kamu harus bisa tenang dan belajar ikhlas. Kamu juga dia. Pergi kamu. Pergi kalian, pergi. Pergi. Kenapa mukanya bisa sampai kayak begini, suster? Wajahnya terkena air keras Pak. Dan kami membutuhkan persetujuan Bapak selaku suaminya untuk menyetujui operasinya. Mas, tolong Mas. Aku lagi ngandung anak kamu, Mas. Aku gak mau kayak gini, Mas.
Aku datang ke sini karena memang aku kasihan sama kamu. Aku sudah tahu apa yang terjadi di belakang aku. Tentang perselingkuhan kamu dengan laki-laki yang lain. Dan janin yang ada di perut kamu. Bukan janin aku. Kamu tuh ngomong apa sih? Wanita ini sudah nggak bohongin aku, mah. Dia nggak bohongin tentang kehamilannya. Aku sudah ngecek ke klinik. Ternyata janin yang ada di perutnya dia bukan punya aku, mah. Dan aku akan menceraikan dia. Jangan, Mas. Aku mohon, Mas. Itu semua bohong, Mas. Tolong percaya sama aku, Mas. Udah lama jangan diurusin. Ternyata dia selingkuhi Mas Dahlan. Kamu minta sama laki lu itu ya? Ih, cicik. Udah, ayo, Mah. Jangan pergi, Mas. Mas, tolong, Mas. Mau apa mobil ini? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sakit. Mbak, Mbak nggak apa-apa? Itu belum seberapa, Dian. Mereka dendam, Mbak. Dia itu suaminya Kumala. Dia mengincar Mbak karena Mbak sudah membongkar semuanya ke Dahlan. Ya Allah, Roy. Tapi sampai kapan semua ini berakhir? Mbak berdoa aja ya, Mbak. Yang penting sekarang kita obatin dulu kaki Mbak. Ya. Loh, Kumala kemana? Jangan-jangan dia kabur. Saya harus laporin ke dokter. Hei, siapa kamu? Kumala? Kok kamu kenapa? Kenapa, Mas? Hah? Mas jijik lihat muka aku. Mas mau pergi ninggalin aku. Setelah muka aku kayak gini. Oh, enggak. Aku tadi tuh pengen jemput kamu ke rumah sakit. Kan kamu nggak tahu. Bohong kamu, Mas. Kamu mau pergi kan ninggalin aku? Mas, aku tuh istri kamu, Mas. Aku lagi hamil anak kamu. Selama ini aku selalu ngikutin rencana busuk kamu. Sekarang aku minta tolong sama kamu, Mas. Aku butuh biaya operasi, Mas. Minta duit dong sama Dahlan. Gimana sih? Percuma, Mas. Aku udah diceraikan sama Dahlan. Oh, kamu udah diceraiin. Dia udah tahu rencana busuk aku, Mas. Sekarang kamulah satu-satunya, Mas. Aku minta tolong sama kamu, Mas. Aku pengen biaya itu sekarang, Mas. Aku mohon, Mas. Udah, kamu tenang aja, sayang. Aku mau ngajakin kamu ke suatu tempat. Tapi muka kamu gitu parah sih. Pengen bikin muka kamu tambah sembuh, ya? Makasih, Mas. Ya Tuhan, Kumala, jangan sampai terjadi apa-apa sama dia. Kumala, tahan Kumala. Aku minta maaf. Tahan Kumala. Aku harus minta maaf sama dia. Kumala, tahan. Aku yakin kamu pasti sembuh. Aku bawa kamu ke rumah sakit ya. Kumala, tahan Kumala. 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 Tolong. Tolong. Mau ngapain lo kesini? Lo kan janji mau bagian Kumala, ya? Sekarang gue minta duit karena Kumala mau operasi.
Parah bro. Memang lo pikir gue ini laki-laki bodoh apa? Manalah mungkin. Gue ini akan ngasih uang kepada istri yang sudah selingkuh dari gue. Yalah, lo kebanyakan ngomong banget sih. Sekarang gue butuh uangnya, lo kasih uangnya sama gue dong. Nggak ada uang buat dia. Gak ada serius. Makanya jangan kelamaan. Rika, Dahlan, Dahlan bangun nak. Mas Tanu berhenti! Berhenti! Mas Tanu berhenti! Mbak Dian akan tinggal di rumah ini. Soalnya rumah ini warisannya jatuh ke tangan Mbak Dian sebagai istri sah. Ibu Rista dan Rika dua-duanya harus dirawat karena depresi, Mbak. Kayaknya enggak, Roy. Aku mau jual rumah ini. Dan separuh dari hasil penjualannya mau aku bayarin utang aku ke Rika. Dan ya paling enggak kan uang itu bisa ngebantu biaya pengobatan mereka. Emang Mbak mau tinggal di mana, Mbak? Seperti janji aku sama kamu, Roy. Aku mau mengabdikan diri aku di panti asuhan. Aku mau merawat anak-anak yang ditelantarkan.